Tak biasanya Presiden Joko Widodo memakai dasi berwarna kuning sesaat menghadiri KTT ASEAN Jepang di Tokyo, Jepang. Saat ditanya awak media kenapa memakai dasi berwarna kuning, Jokowi justru bertanya balik, kenapa tidak tahu maksudnya. Kayaknya kalau Om Begawan amati, hari makin hari ini bargaining position politik Jokowi ini makin habis. Ya banyak yang menilai kekuatannya secara pelan-pelan namun pasti makin melemah. Ya kenapa Om Begawan bilang begitu? Tanpa ada angin, tak ada hujan. Muncul isu kalau Jokowi Gibran bakal masuk pohon beringin. Masuk pohon beringin. Masuk ke partai beringin. Lah waktu ditanya ke Projo, Budi Ari selaku ketua relawan meminta kita menunggu apa itu. Nah hari ini dikabarkan mantan presiden dan Gibran akan ikut hadir di acara HUT MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Itu salah satu organ pendiri Golkar itu. Ya, nah kebetulan ini pas konten ini acara belum dimulai, tadi aku kurang ngerti. Nggak tahu apa yang mau dilakukan. Saya kontennya kan beberapa hari setelah ini ditayangkan. Lah Jokowi sama Gibran akhirnya nongol apa tidak saya juga nggak tahu. Isu Jokowi lock in beringin, ngerti toh lock in yo. Melebu atau bergabung pindahan dari satu kelompok ke kelompok lain. Nah itu isu masuk Golkar itu bukan pertama kali mencuat loh. Untuk Pak Jokowi sama Gibran. Bahkan sebelum Pilpres si mantan ini suka mancing-mancing. Dual awalnya tuh begitu pakai dasi kuning biar menandakan mau masuk Golkar. Bukan hanya dasi tapi baju kuning waktu Munas Golkar. Lalu tiba-tiba ke Jakarta di hari Ketua Umum Golkar mau mengumumkan kepengurusan DPP itu. Tidak hanya Jokowi saja yang dieret-eret, disenggol-senggol, disebut-sebut join ke AMPI lah. Ormas Kepemudaan underbow dari partai beringin ini. Lah terakhir, Sekretariat Bidang Organisasi Golkar, terlalu kendel, kendel banget malah. Menyatakan bila mantan Presiden dan Wapres sudah jadi anggota kehormatan Golkar. Ting celebung ya apa-apa, politik kan boleh. Salah kok di... ganti. Tapi semua berita tuh belas. Nggak ada yang benar. Merucut, luput, belas tidak terbukti. Nah sekarang, tiba-tiba isu itu yang muncul lagi. Muncul lagi isu dalam penilaian ngompol. Mungkin 80% kemungkinan itu tertutup sama sekali. Ya enggak tahu kalau ada sesuatu bargaining position yang di belakang layar. Tapi kelihatannya peluangnya kecil. Kalau sebelumnya isu-isu berasal atau dihembuskan dari Solo, artinya yang berniat mempermainkan isu itu Jokowi, sedang dua kasus terakhir ini kayaknya sih Golkar yang mempermainkan Jokowi. Mengapa tak bilang begitu? Ya kita sama, kita simak aja bantahan Pak Jokowi ini. Lah kudune ngompol sejati wis terlatih dengan melihat jawaban-jawaban yang keluar dari Jokowi, dari gesturnya, lontaran kata, tatapan mata, atau gerakan kepala itu ya seperti biasalah. Ketahuan mana ada beban, mana tidak. Pertama jawab, tidak ada. Lalu kata berikutnya adalah, ya seperti biasa, ya itu aja. Dan terakhir meminta disudahi wawancara. Sudah. Komunikasi darah itu Pak? Enggak ada. Artinya itu cuma isu-isu seperti biasa ya Pak ya? Seperti biasa. Tapi kalau untuk ke depan rencana Pak Jokowi terus diisukan seperti ini gimana Pak? Yang paling gencar kan Golkar Pak. Untuk memutuskan partai Pak? Enggak. Udah. Nah, jawaban ini mengindikasikan ada suasana ketidaknyamanan dalam hati. Rapena, gak srek diajak bicara tentang itu. Jawaban Ndra itu merespon pertanyaan apakah ada komunikasi dengan Golkar. Ya, kemudian jawabannya ya seperti biasa. Itu mengomentari tentang kabar atau isu itu dari wartawan itu.
Jokowi masuk Golkar. Nah, setelah menjawab seperti biasa, itu langsung disahut dengan sudah. Artinya tidak nyaman itu dalam menjawab ke media itu. Nah, jawaban pendek, singkat, jelas, tidak menunggu jeda dari yang disampaikan wartawan. Tidak ada tertawa lepas. Berarti fix kemungkinan masuk ke Golkar tidak terbuka. Jawaban ini yang tak simpulkan sebagai lemparan dari si kuning loh. Ada data-data lain yang melandasi Golkar memang sengaja memainkan isu ini. Setidaknya mereka mulai nimbang, menghitung, malah bisa jadi merasa jengkel selama mendukung pemerintah sebelumnya. Golkar itu terus dikuyo-kuyo, padahal Golkar itu kan partai ciamik, partai senior, paling tuwek. Tidak itu saja, sulit membantah lah pergantian jabatan ketua umum disebabkan oleh tekanan-tekanan besar dari Pak Jokowi. Masyarakat paham dan tahu. Dunia politik semua paham. Nah, Munaslup yang diselenggarakan Agustus lalu malah terlihat dipaksakan. Pokoknya digelar. Walaupun persiapannya mepet. Yang ketiban Sambor ya penak ya Pak Bahlil Lahadalia. Orang daerah ini. Yang muncul dalam 5 tahun terakhir ini. Mampu melewati beberapa seniornya. Banyak yang menghubung-hubungkan alias menduga kursi ketua umum Golkar Bahlil atas jasa Pak Jokowi. Lah ini politik kan boleh. Menduga-duga atau menilai, mensimpulkan. Ya Om Begawan nggak tahu kalau secara pastinya, tapi kan orang boleh menyimpulkan. Hanya dilihat dari tanda-tandanya itu kayaknya benar. Pasti pertanyaan selanjutnya, mengapa keberanian partai senior yang sudah belasan kali ikut pemilu baru sekarang membalas? Untuk mempermainkan kembali. Ya ini mungkin kesempatan terbuka memang baru ada, timingnya baru tepat ini. Ada kalkulasi-kalkulasi, perhitungan, mengakumulasi serta melihat kemungkinan serangan balasan. Tidakkah ini bisa kita sederhanakan? Jika kekuatan politik Jokowi mulai habis, atau jangan-jangan ini Presiden Prabowo mulai sadar juga itu, pengen melepas diri juga, mengajak partai yang ada di kabinetnya membersihin anasir-anasir Jokowi, ya bisa. Lagian loh, mumpung pemerintahan baru berjalan 100 hari, kurang sidik, dan sudah ditemukan bagaimana ngunci orang-orangnya Jokowi. Selain itu pengaruh mantan serta hubungan dengan partai relatif turun drastis, tidak seperti dulu ya. Wajar lah, sudah nggak jadi presiden, nggak punya partai, maunya menang sendiri, siapa sih ora anyel, ora jengah itu. Saya pun anyel itu. Nah coba saja dicek itu. Usai pilkada November lalu, apakah ada pertemuan empat mata Jokowi dengan ketua partai? Ya paling sama Pak Prabowo lah, sekali dua kali, itu pun sudah di awal November, lebih dari 2 bulan. Pertemuan terakhir di pernikahan putri Pak Ambar Tanjung. Dan di tengah hajatan ya sulit bicara serius, apalagi bernegosiasi. Nah kita juga tidak banyak melihat blow up foto keduanya waktu bertemu. Ya kalau begitu ya bisa jadi. Terus ada keengganan, terus males. Tidak lagi ngasih kesempatan buat Jokowi bicara banyak-banyak ke Prabowo. Padahal dulu-dulu loh, yang namanya ketemu Jokowi itu wajah Prabowo langsung sumringah cerah kayak ABG ketemu Yangi. Nah sekarang ya lah bisa juga sekarang ini Pak Prabowo malah terbebani sama Gibran yang jadi wapresnya. Kita tidak pernah melihat keduanya ada komunikasi yang dekat. Kan gestur keduanya pas bareng tuh. Gak ada chemistry, ikatan batin seperti asik dengan urusan masing-masing. Lah Pak Presiden baru nyadar, wakilnya nggak bisa apa-apa. Nah beneran dia baru tahu, wah apa ini juga soal sudah beberapa hari Wapres nggak kelihatan ini, nggak muncul, ada apa ini? Ya, dilarang mungkin sama Bapak diminta Presiden untuk ngendon di kantor saja, atau lagi dikirim kemana gitu, atau sedang upgrading, meningkatkan kemampuan. Kursus sekolah membaca dan sebagainya, ya enggak tahu. Ya, beberapa hari saya lihat beritanya nggak ada. Ya memang sih jelang 100 hari pemerintahan, ngamati wakil presiden kayak formalitas saja, normatif dalam setiap aktivitasnya. Ibarat anak sekolah itu penting mlebu, nggo buku, mulai. Perkonya nyatet apa enggak ya mudeng pelajaran ini urusan carry gitu lah. Nah kondisi wakil presiden
bisa juga terbaca sama elit-elit Golkar. Yang lalu mereka menyusun strategi baru. Beringin yang awalnya membuka diri, bila bapak dan anak bergabung, sekarang malah bersikap sebaliknya. Bisa jadi beban. Mungkin yang nyimak ngompol itu minggir nih. Nek Nola, mengapa isu yang muncul Jokowi sama Gibran mau gabung MKGR alias merapat ke Golkar? Kok bukan sebaliknya? Nah inilah politik yang terjadi atas panggung. Di atas panggung ya seperti itu, yang berlangsung di depan layar. Berbeda dengan di belakang layar. Cara memepet-mepet agar Pak Jokowi dan keluarga membantah gabung. Ya adalah orang-orang partai sok ngasih kesempatan, membuka peluang, mereka mau ganti baju kuning lah. Harapannya ya responnya yang diberikan bakal sebaliknya. Dan B melihat rekaman pernyataan Pak Jokowi itu. Benar toh? Seperti yang diharapkan dari Golkar. Tawaran ini sekaligus memojokkan Jokowi agar tetap konsisten dengan partai perorangan. Dewean tanpa ruang. Tanpa ruang tahu. Dewean tanpa ruang itu sendirian, tidak ada teman. Berjuang politik dengan simbol individual. Sak keluarga, ya mari. Ya mungkin akan didukung oleh relawannya yang sekarang sudah embuh. Atau PSI. Lah bukan Jokowi bila tak berani ambil keputusan. Saya mengenal sejak jadi wali kota Surakarta. Nah, secara kalkulasi, hitung-hitungan politik, kekuatan partai perorangan. Ya kian tak punya kekuatan, nggak ada power. Baterainya makin lemot, melepas. Tidak ada konsolidasi kekuatan apapun. Jangan ngomong sombong perorangan. Jangankan tetap punya kekuatan di partai politik. Dari relawan saja gak diurus sampai sekarang kok. Dipereng tok di sini. Makanya nurut Begawan. Mestinya presiden melihat kembali nih adanya Budiari sama Emmanuel Ebenezer di kabinet. Ya, bekerja saja mereka nggak becus kok. Ini saya katakan benar tuh. Apa yang dia lakukan? Budiari banyak kasus, banyak permasalahan di Kominfo yang dulu nggak selesai. Yang jadi tanggung jawabnya. Sampai sekarang juga nggak jelas itu masalah-masalah yang dilakukan oleh Budiari. Lihat saja nih soal koperasi sama industri. Di mana keduanya berperan? Apa bisa disebut ada beberapa koperasi yang berkontribusi? Atau mampu mendukung implementasi makan bergizi gratis? Nggak ada. Belum lagi Noel yang awalnya sok-sokan menahan rencana PHK Sritek. Akhirnya gimana? Ngilang, nggak bisa. Nggak punya materi untuk menyelesaikan solusi-solusi permasalahan di PT Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah sana. Nah, bukan Jokowi bila mudah menyerah. Pilpres mendatang masih 5 tahun lagi. Dan kalkulasi menyusun kekuatan sudah dimulai dari sekarang. Mboh ini caranya piye. Pintu rumahnya sejak pagi hingga sore selalu terbuka. Tapi yang datang ya orang-orang biasa. Ya adalah 1-2. Yang dulu mungkin pernah mendapatkan sesuatu. Atau ya memang pengen ketemu mantan presiden aja. Nah, menerima siapapun yang datang padanya. Ini salah satu jalan dalam membangun kekuatan politik dengan partai perorangan. Percayalah, 5 tahun mendatang, Gibran akan diajukan lagi jadi capres. Apalagi MK sudah memutuskan menghapus ambang batas presidential threshold. Partai politik tidak boleh lengah dengan yang sedang dibangun Jokowi. Jangan diremehkan. Dia yang sekarang mungkin dianggap pendek. Bisa ngabisin kalian semua ini. Kecuali partai Banteng yang sudah kokoh itu. Siapa sih yang dulu pernah kepikiran Jokowi sama anaknya dukung Prabowo di tahun 2019 apalagi 2014? Kesannya sangat tidak mungkin. Masa iya Jokowi setega itu mengkhianati partai yang sudah membesarkan, mengkhianati Mbak Mega yang sudah menuntun, membimbing. Tapi lihatlah sekarang. Terjadi juga kan. Artinya jalan apapun bakal ditempuh buat menjadikan Gibran pengganti Prabowo di tahun 2029. Suksesi itu namanya. Ini aku meden-medeni loh. Jangan dianggap meden-medeni. Partai yang merasa dekat sama Jokowi jangan merasa aman dan tidak mungkin itu terjadi. Oh, belum tentu. Ini politik. Bisa balik secara cepat. Oke, kembali ke isu Jokowi aja. Mau ke Golkar, malah kemana-mana itu. Memang partai yang strategis yang tersedia. Ya hanya partai beringin. Ya gak mungkin dong mantan presiden ke Gerindra. Apa nih balik ke PDIP. Di jajaran elit Golkar bisa sih ada peluang besar dia buat masuk ke sana. Hanya itu partai besar yang bisa disinggahi.
Persoalannya ini, apakah di tingkat bawah, di grassroots atau kader simpatisan Golkar, dia akan mudah juga diterima? Belum tentu. Kita juga tidak melihat loh sama sekali setelah lengser dari jabatannya. Baik Pak Erlangga atau Pak Bahlil belas datang ke Solo kan enggak. Bertemu di Jakarta juga enggak. Atau di mana gitu lah. Ya bisa sih agenda pertemuan sama elit partai loh. Kan dia mungkin Om Begawan nggak tahu. Tapi kan ya malah aneh. Mau ketemu delik-delik gitu. Publik itu tidak melihat dua politisi ketemu alias pertemuan diam-diam. Itu malah mencurigakan. Ya, ketemu nih delik-delik. Berarti ada persoalan, ada hambatan atau sumbatan yang tidak bikin lancar keduanya. Ini kita tunggu aja bagaimana Jokowi Gibran mau bergabung ke MKGR, merapat ke Partai Beringin. Dari Om Begawan, salam Ngempol. Jangan lupa subscribe. Dadah.